pakai translator. Di sini juga mungkin Sintayong ada sikit-sikit lah. Tapi kita lihat mementingkan disiplin dan apa. Yang penting sekarang kita butuh generasi mindset yang luar biasa. Memang agak berat, negara ini besar, saya paham. Tapi potensi juga banyak. Yang penting apakah mindset yang ada sekarang yang disiapin oleh Sintayong, kalau lambat 1 menit ya kamu didenda, nggak datang latihan on time kamu dipecat. Sintayong kembali jadi jurulatih di Malaysia. Apa benda ni, man? Ada 2 spekulasi yang akan kita bahas. Pertama, rumor mantan pelatih timnas Indonesia diincar oleh negeri tetangga. Benarkah? Dan yang kedua, Malaysia di ujung tanduk. Mengapa negeri jiran kini menjadi sasaran boikot global? Kita bahas yang pertama. Sosok pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong. Di tengah perkembangan pesat Persija Jakarta di bawah arahannya sejak Juni 2026, muncul desas-desus provokatif yang menyebutkan bahwa Malaysia melalui Asosiasi Sepak Bola Malaysia, FAM, berambisi mendatangkan sang juru taktik. Namun, di balik narasi liar yang kerap beredar di media sosial, penting bagi kita untuk membedah fakta di balik layar. Apakah Malaysia benar-benar ingin merekrut STY, atau ini sekadar komoditas konten yang digoreng untuk memanaskan persaingan regional? Berdasarkan data terkini per Juli 2026, Shin Tae-yong telah resmi menanggalkan statusnya sebagai pelatih timnas Indonesia dan kini menjabat sebagai pelatih kepala Persija Jakarta. Langkah ini diambil setelah PSSI memutuskan untuk mengakhiri kerjasama. Sejak resmi bergabung dengan Macan Kemayoran pada 8 Juni 2026, fokus utama STY adalah membangun skuad Persija yang kompetitif untuk menyongsong musim baru Liga 1. Ia bahkan tengah membawa timnya menjalani pemusatan latihan intensif di Thailand untuk mematangkan taktik dan adaptasi pemain anyar. Mengapa rumor ini terus berhembus? Spekulasi mengenai ketertarikan Malaysia terhadap STY seringkali lahir dari beberapa faktor. Krisis pelatih, klub-klub besar di Malaysia seperti Selangor FC sempat dikaitkan dengan STY saat ia berstatus bebas kontrak pada akhir 2025. Standar Shin Tae-yong, keberhasilan STY membawa Indonesia naik kelas di level Asia, membuat banyak pihak di kawasan ini, termasuk Malaysia, secara tidak langsung mencoba meniru sistem kepelatihan dan filosofi yang ia terapkan. Meski kini ia telah menanggalkan atribut Garuda dan sibuk melacik strategi di markas besar Persija Jakarta, magnet pengaruhnya tak luntur. Narasi yang menyebut bahwa Malaysia diam-diam ingin membajak sang maestro demi mengangkat derajat Harimau Malaya. Mengapa Malaysia menoleh ke STY? Mari jujur, Malaysia melihat Indonesia dengan kacamata yang berbeda sekarang. Jika dulu mereka bisa memandang remeh, era STY telah membalikan meja. Di bawah komando pria Korea Selatan ini, Indonesia tidak lagi hanya jago kandang. Kita melihat tim yang disiplin, fisik yang prima, dan taktik yang mampu menyulitkan tim raksasa Asia dan Eropa. Bagi Malaysia, perkembangan Indonesia bukanlah sekedar kebetulan. Ini adalah efek STY. Rumor yang beredar di media Malaysia dan berbagai kanal diskusi sepak bola bukan sekedar isapan jempol belaka. Ada ambisi tersembunyi di balik keinginan mereka. Malaysia sadar bahwa mereka memiliki talenta, namun mereka kehilangan arsitek yang mampu menyatukan ego dan sistem menjadi satu mesin tempur. Mengapa mereka melirik STY? Mentalitas pemenang. Malaysia menginginkan sosok yang mampu mendobrak mental pemain tarkam mereka. STY telah membuktikan bahwa tim Asia Tenggara bisa lolos ke putaran final Piala Asia dan bersaing di kualifikasi Piala Dunia. Malaysia menginginkan jalur cepat yang sama, padahal itu mustahil bagi mereka. Mengambil pelatih yang telah sukses di Indonesia akan menjadi pesan psikologis paling telak bagi persaingan kedua negara. Apakah narasi ini sekedar gorengan media? Faktanya, sejak STY mengambil alih kemudi Persija Jakarta per Juni 2026, rumor ini justru semakin liar. Di media sosial Malaysia, muncul gerakan Bring Him In, yang menuntut FAM untuk segera melakukan negosiasi jika posisi pelatih mereka kosong. Namun, apakah STY mau? Setelah sukses membangun fondasi di Indonesia dan kini memimpin klub sebesar Persija, STY bukan lagi pelatih yang bisa dipanggil dengan iming-iming uang semata. Ia adalah pelatih yang mencari tantangan proyek.
Bagi Malaysia, merekrut STY bukan hanya tentang mencari pelatih baru, ini tentang memenangkan perang gengsi regional. Kesimpulan, harapan atau hanya mimpi di siang bolong? Bagi publik Malaysia, Shin Tae-yong adalah simbol dari apa yang belum mereka capai. Bagi kita di Indonesia, rumor ini adalah validasi bahwa apa yang dibangun STY selama tahun-tahun sebelumnya telah berhasil mengubah peta kekuatan sepak bola kawasan secara permanen. Saat ini, STY sedang sibuk menempuh pemusatan latihan di Thailand bersama Persija, membangun ambisi baru di Liga 1. Namun, jika suatu saat nanti ia benar-benar memutuskan untuk menyeberang ke Malaysia, itu akan menjadi salah satu transfer paling kontroversial dan provokatif dalam sejarah sepak bola Asia Tenggara. Sebuah langkah yang tidak akan hanya mengubah papan klasemen, tetapi juga membakar kembali rivalitas panas antara Indonesia dan Malaysia hingga ke titik didih tertinggi. Apakah menurut Anda, kehadiran Shin Tae-yong di kursi kepelatihan Malaysia akan menjadi ancaman nyata bagi dominasi sepak bola Indonesia di masa depan, ataukah itu hanya akan menjadi beban bagi karir sang pelatih sendiri? Di sisi lain, tragedi Harimau Malaya, saat integritas dikalahkan ambisi instan. Sepak bola pada intinya adalah tentang kebanggaan. Ia adalah cerminan identitas sebuah bangsa di atas lapangan hijau. Namun, apa jadinya ketika kebanggaan itu dipalsukan? Apa yang tersisa ketika mimpi jutaan pendukung dipertaruhkan di atas fondasi dokumen-dokumen yang tidak sah? Malaysia, negeri yang mencintai sepak bola dengan penuh gairah, kini sedang menatap cermin yang retak. Mereka bukan sekedar terancam, mereka telah jatuh. Harimau Malaya resmi tersingkir dari kualifikasi Piala Asia 2027, sebuah konsekuensi pahit dari skandal naturalisasi yang mengguncang fondasi sepak bola nasional mereka. Ketika jalan pintas menjadi jalan buntu, semuanya bermula dari ambisi besar untuk segera mendongkrak prestasi timnas. Di tengah persaingan Asia yang semakin ketat, muncul ide untuk melakukan naturalisasi besar-besaran. 7 pemain asing didatangkan dengan klaim memiliki darah keturunan Malaysia. Namun, dunia sepak bola memiliki mata yang tajam. Investigasi FIFA membongkar sebuah kenyataan yang memalukan. Kakek dan nenek dari ke-7 pemain tersebut sama sekali tidak memiliki jejak Malaysia. Mereka berasal dari Spanyol, Brasil, dan Argentina. Dokumen-dokumen yang diajukan hanyalah topeng untuk memuluskan jalan bagi pemain-pemain yang secara regulasi tidak memenuhi syarat untuk membela bendera Harimau Malaya. Harga sebuah kebohongan. Hukuman tidak datang dalam semalam, namun ketika ia jatuh, dampaknya menghancurkan. Penganuliran poin. AFC mengambil langkah tegas dengan membatalkan kemenangan Malaysia atas Nepal dan Vietnam. Hasil pertandingan yang sebelumnya dirayakan oleh pendukung, seketika berubah menjadi kekalahan 0-3 bagi Malaysia. Kehilangan tiket. Dengan dianulirnya poin tersebut, Malaysia kehilangan peluang untuk melaju ke Piala Asia 2027. Sebuah pesta sepak bola yang seharusnya menjadi panggung pembuktian bagi Asia, kini harus disaksikan Malaysia dari kejauhan. Krisis kepercayaan. Lebih dari sekadar skor, kredibilitas Asosiasi Sepak Bola Malaysia, FAM, hancur lebur. Skandal ini bahkan memicu pengunduran diri berjamaah anggota Exco FAM pada awal 2026 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kekacauan administratif yang memalukan ini. Denda ekonomi. Jutaan ringgit melayang, tidak hanya sebagai denda dari FIFA dan AFC, tetapi juga sebagai biaya hilangnya potensi pendapatan dari partisipasi di turnamen prestisius tersebut. Ironi di balik lapangan. Yang lebih menyakitkan bagi para penggemar adalah kontradiksi yang terjadi di liga domestik. Meski dilarang membela timnas, beberapa pemain yang terlibat dalam skandal dokumen palsu ini justru tetap diizinkan bermain di Liga Malaysia. Keputusan ini memicu kebingungan dan kemarahan publik. Bagaimana mungkin integritas sepak bola ditegakkan di level internasional, namun seolah dilegalkan di level domestik? Perdebatan ini kini menjadi luka baru bagi sepak bola Malaysia. Seolah-olah, mereka sedang berusaha membangun rumah di atas tanah yang sedang longsor. Pelajaran mahal bagi seluruh bangsa. Kisah tragis Malaysia adalah pengingat bagi setiap negara yang tergoda untuk menggunakan jalan pintas demi kejayaan instan. Naturalisasi adalah instrumen sah dalam sepak bola modern jika dilakukan dengan transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun ketika naturalisasi diubah menjadi komoditas untuk memanipulasi regulasi, maka yang hancur bukan hanya timnas, melainkan harga diri sebuah bangsa. Sepak bola adalah tentang kejujuran. Ketika integritas dikorbankan demi mengejar hasil instan, kita tidak hanya kehilangan pertandingan, kita kehilangan jiwa dari permainan itu sendiri. Apakah Malaysia akan mampu bangkit dari puing-puing skandal ini? Jawabannya tidak terletak pada seberapa cepat mereka mencari pemain naturalisasi berikutnya, tetapi pada seberapa berani mereka membenahi sistem yang selama ini membiarkan kebohongan berkuasa. Pertanyaan untuk Anda, di mata Anda, apakah naturalisasi pemain keturunan masih menjadi solusi yang etis untuk meningkatkan prestasi tim nasional? Ataukah skandal seperti ini adalah bukti bahwa kita harus kembali fokus pada pembinaan bakat lokal dari akar rumput?